mengawali acara kita yang pertama, yaitu pengusul dengan Bapak Ferli Ismono dari Universitas Negeri Surabaya. Silakan Pak Ferli untuk presentasi, kami kasih waktu 7 menit dan waktu nanti diskusi maksimal 8 menit. Kami persilahkan, Pak. Bisa izin share screen ya, Pak? Silakan. Sudah tergerak, Bapak? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferli Isam Abdi sebagai Ketua Pengusul dari Videomatic Smart Pet Feeder, mesin pemberi makan dan monitoring hewan peliharaan secara otomatis berbasis Internet of Things atau IoT melalui gadget. Saya sendiri dibantu oleh 3 anggota, yaitu yang pertama Bu Dia Rianda dari STMT, kemudian ada Bu Ayusta Lukita Wardani STMT, dan Bu Anggita Natara Fitriganda STMSD. Dan kami bermitra dengan CVID Garis Semesta yang diwakili oleh Muhammad Samsudin ST yang ahli dalam bidang teknologi tepat guna, perancangan mesin, dan lainnya. Masalah yang ingin kami pemberian secara tepat, tidak tepat waktu ketika seseorang lagi berpergian dan sebagaimana. Kemudian hewan tersebut kita tidak tahu bagaimana kondisinya ketika para pemilik hewan peliharaan itu ketika berpergian, ketika kerja atau seperti apa. Dan yang terakhir, karena tidak secara teratur tadi pemberian makanan, sehingga angka kematian hewan peliharaan tinggi karena pastinya makannya tidak teratur itu. Ini sudah kami riset, Bapak, dari di awal dengan skala lab. Namun beberapa memerlukan banyak kendala yang kita hadapi. Yang pertama, karena tidak ada pengujian lab, maka sistem mechanical sering kali gagal menggunakan pakan karena durability alatnya sangat kurang. Kemudian karena ini skala lab, maka komponen yang kita gunakan rata-rata masih bernilai fantastis, Bapak. Sehingga kita butuh komponen yang lainnya. Dan yang terakhir, membutuhkan strategi bagaimana komersialisasi agar produk diterima oleh pasar, begitu. Mungkin dari mitra. Langsung saja Pak, diteruskan Pak. Iya. Baik. Atau mungkin ya, monggo. Setelah kami pelajari, kami rasa permasalahan ini cukup penting Pak untuk diselesaikan. Berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa solusi inovatif yang dapat kita kembangkan bersama Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Di antaranya, yang pertama, pakan otomatis berbasis IoT sehingga pemilik hewan dapat memberikan makan hewannya dari jarak jauh. Kemudian pemberian kamera dan sensor suhu di mesin tersebut bisa membantu pemilik hewan mengamati kondisi dan kesehatan hewan kesayangannya meskipun sedang tidak di rumah. Nah, kemudian fitur alarm yang berbunyi di jam makan ini berfungsi untuk memanggil hewan ketika posisinya sedang tidak dekat dengan mesin ini, Pak. Kemudian penambahan fitur indikator jumlah pakan sehingga pemilik hewan peliharaan tahu berapa jumlah pakan yang tersisa di mesin itu. Lalu tangki penampung pakan kita perbesar sampai 10 kg supaya kita bisa memberi makan lebih lama lagi, Pak. Lalu penggunaan listrik rumahan dan baterai sehingga mesin mudah dioperasikan di mana saja dan kapan saja. Lalu pakan hewan ini karena nggak boleh kedap dan digelubungi semut, nah maka kita bisa berikan rubber seal supaya pakan tetap kedap udara dan terjaga dari semut, Pak. Kemudian, supaya mesin hasil pengembangan ini bisa lebih kokoh dan juga biaya produksinya lebih turun, maka kami bisa menggunakan material Eco UV resin, Pak. Saya rasa ini masalah yang cukup krusial bagi pemilik hewan kesayangan, Pak. Saya yakin produk ini bisa menjadi rujukan pertama orang-orang untuk memilih mesin pemberi makan secara otomatis. Nah, kami siap mensupport mesin ini supaya siap komersil dengan bantuan dana dan SDM yang ahli dari CV Ide Garis Semesta. Seperti itu, Pak. Oke. Alhamdulillah, terima kasih dari Bapak Muhammad Samsudin selaku Presiden Direktur dari CVID Garis Semesta. Kemudian ini juga saya jelaskan Bapak mengenai rekam jejak kami sehingga nantinya alat yang kita sudah teliti ini nantinya permasalahan bisa selesai dengan bersama dengan mitra. Saya sendiri sudah beberapa merancang bangun mesin-mesin di beberapa UKM di Jawa Timur. Kemudian ada Bu Ayusta sendiri sangat concern pada IoT, Internet of Things, yaitu kecerdasan buatan Bapak. Kemudian ada beberapa penggunaan algoritma pada kendali motor DC dan sebagainya. Kemudian dari Bu Anita juga
beberapa sudah merancang produk untuk UMKM, dan Bu Diari Indadari juga beliaunya juga concern dalam robotika berbasis komputer, Bapak. Sehingga dari rekam jejak ini saya rasa nantinya akan sangat luar biasa ketika sudah bertemu dengan mitra yang tadi sudah concern dalam bidangnya. Sehingga manfaat yang akan kami dapatkan yaitu yang pertama dari CVID Garis Semesta pasti nanti akan mendapatkan paten produk, kemudian rancangan produksi itu, dan yang terakhir adalah startup hasil produk kerjasama. Sehingga dalam pencapaian IQ 6 tercapai indeks kinerja utama. Kemudian dari mahasiswa UNESA yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan dunia industri, yang sekarang lebih gencarnya dunia DUDI Pak ya. Kemudian penerapan merdeka belajar. Jadi karena beberapa konsentrasi magang sehingga pasti ketika kerjasama dengan CV akan luar biasa. Kemudian ikut melakukan riset bersama dan nantinya dapat menyelesaikan skripsi di tempat mitra sehingga IQ 2 tercapai. Dosen dari tim dosen sendiri, dosen vokasi ini nanti bisa riset bersama, kemudian pengetahuan mekanikal dan antara teori dan praktik ini akan sangat luar biasa ketika kita bersama, mengikuti seminar nasional dan mendapatkan paten produk, dan nantinya pasti startupnya baru yang hasil kerjasama dengan mitra akan terlaksana dengan baik, sehingga IQ 3 tercapai. Dan untuk yang terakhir, untuk masyarakat, sesuai dengan rumusan masalah tadi, maka menurunkan tingkat kematian hewan peliharaan, Bapak. Kemudian yang kedua, pemilik hewan peliharaan tidak khawatir saat beliau berpergian karena hewannya akan kita pantau dengan gadget seperti yang ditawarkan oleh mitra. Meningkatkan fokus dan produktivitas pemilik hewan peliharaan karena makannya secara teratur, kemudian kondisi juga bisa kita lihat di gadget secara IoT tadi, sehingga hewan-hewan peliharaan yang khususnya kucing mungkin ya, nah ini akan lebih bisa kita kondisikan, dan sehingga IQ 5 tercapai. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fenli dan Pak Samsudin. Nggih. Mungkin bisa yang sudah dikerjakan Pak Fenli mungkin bisa ditunjukkan kalau ada Ini gambar yang atau mungkin sudah skala video lab, gitu Bapak. ya. Ini Masih sudah hewannya sudah ya. iya, Maksud ini saya hewannya hewannya sudah dicobakan ke hewan atau belum ini? sudah ini Pak. Nah, ini kan sudah kami coba Bapak dengan hewan kucing, sehingga makanannya sudah bisa dikonsumsi ya. Dan kalau kita sudah secara otomatis kan si hewan juga akan memakan yang sesuai dengan prosedurnya begitu Pak, jam makannya gitu. Kalau memang kebanyakan kan nggak boleh gitu Bapak ya, nggak baik. Oke, ya. Ya. Oke. Kalau Pak Samsudin dan Pak Samsudin bidangnya saat ini di mitra seperti apa ya Pak Samsudin? Baik, terima kasih Bapak. Untuk saat ini saya posisi sebagai CEO di CVID Garis Semesta, kemudian perusahaan kami bergerak di bidang riset dan produksi mesin-mesin teknologi tepat guna Bapak. Nah, jadi melihat permasalahan ini, kami yakin mesin ini bisa bertahan dan bisa diterima dengan baik di masyarakat Pak, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Pak Samsudin dulu alumni mana Pak Samsudin? Baik, terima kasih Bapak. Dulu saya alumni UNESA Pak di jurusan teknik mesin. Oke. Monggo Pak Farhan, kalau ada pertanyaan Pak Farhan. Ya, menurut saya cukup bagus inovasinya ya Pak. Hanya mungkin yang perlu saya tanyakan adalah terkait dengan prototipe alat ini kan berarti sudah masuk ke tahapan siap produksi ya. Kalau diekivalensikan dengan TKT itu TKT berapa ya kira-kira? Izin menjawab Bapak pada TKT 6 Bapak. TKT 6 ya. Iya. Baik. Oke, nanti kan pada saat pengusulan proposal lengkapnya kan harus dijelaskan kan ini di skema A1. Lalu saya ingin bertanya juga dengan mitra ya, Pak Sam ya. Pak Sam ini kalau saya telusuri kan basicnya memang di
desain ya, kalau saya lihat juga mendirikan perusahaan konsultan desain ya, bahkan juga membantu mendesainkan masjid ya kalau nggak salah ya. Betul Bapak, secara gratis. Ya, oke. Untuk fasilitas produksi sendiri saat ini Pak Sam melakukannya di workshop sendiri atau di subkon ke perusahaan lain Pak? Baik, terima kasih Bapak. Untuk produksi kami, untuk saat ini, untuk perancangan, kami lakukan semuanya di kantor Bapak. Untuk kantor kami di Jalan Cangkring, Sidoarjo, kemudian untuk proses workshop itu dilakukan di workshop kami sendiri Bapak, di Jalan Juanda Bapak, seperti itu. Jadi sudah punya workshop sendiri ya. Jadi ini nanti rencananya mesin-mesin yang akan digunakan itu adalah mesin-mesin atau peralatan produksi adalah peralatan produksi yang di tempatnya Pak Sam ya. Siap, begitu Bapak. Oke, baik. Lalu terkait dengan pendanaan Pak, nanti kan akan ada skema 1:1 ya Pak ya. Ditambah Bapak juga harus kontribusi 15% dana cash ya untuk keperluan penelitian nanti, baik itu untuk pembelian bahan dan keperluan yang lainnya ya. Kira-kira itu udah siap ya Pak Sam ya? Baik, setelah kami pelajari dari proposal yang diajukan di KDRK kemarin, Pak, kami melihat ini ada potensi untuk dikembangkan, dikomersialkan, Pak. Nah, jadi kami siap untuk memberikan in-kind berupa workshop produksi manufaktur di bengkel kami sendiri. Kemudian di situ sudah lengkap untuk peralatan proses pembuatan, kemudian proses pengujian juga, Pak. Nah, kami juga memiliki sumber daya juga, Pak, sumber daya manusia yang cukup kompeten di bidang perancangan produk. Nah, untuk in cash nanti kami juga berikan dana tunai Pak, seperti yang disyaratkan oleh KDRK. Karena saya yakin produk ini bisa diterima oleh pasaran dengan baik Pak. Baik, baik. Pak Singgi, apa masih ada waktu? Waktunya Admin, apakah masih ada waktu? 3 menit lagi Pak, 3 menit lagi. Ada waktu 3 menit Pak Farhan. Bisa ya. Silakan Pak Alif kalau baik, ada waktu, kalau memang Pak Sam ya. Pak Alif silakan kalau mau ada pertanyaan. Kembali ke Pak Ferli, Pak Ferli. Desainnya kalau boleh baik, tahu, silakan Pak Alif. ini roadmap-nya kan di proposal tidak disebutkan ya. Bisa diceritakan begitu? Tahun ini targetnya apa, tahun depan apa begitu, dan seterusnya? Dari roadmap dari penelitian ini dari ini kan itu Pak. Jadi yang awal itu kita membuat dari tahun lalu itu sebetulnya sudah kita rancang 2022 ya. Iya, 2022 jadi mungkin sudah ya. dari tahun lalu Bapak, apalagi saat corona kan kita saat pindah di vokasi itu kita langsung bagaimana membuat alat-alat yang sebenarnya teknologi tepat guna gitu Bapak ya. Sehingga nantinya bisa kita jangkau pada segmen-segmen yang tadi ini kan sangat luar biasa begitu. Nah, jadi dari tahun kemarin itu sudah mulai prototipe, tapi tanpa ada masih banyak kendala. Kemudian tahun ini sudah mulai uji coba dan ya masih banyak kendala di dalam karena belum uji lab. Nah, nanti setelah KDRK ini akan jadi sudah komersil. Kemudian nanti di tahun berikutnya karena sudah ada startup tadi, maka kita concernnya ke bagaimana strategi komersialisasi ini Pak tahun berikutnya. Kemudian di 2025 nanti mungkin kita bisa benar-benar bisa kembangkan karena tadi kan alatnya masih satu Pak ya, single. Nanti kita mulai inovasi ke double, jadi ada dua alat seperti itu. Jadi sehingga pengembangan dari alatnya karena sudah produknya sudah hadir, maka nanti di 2025 itu nanti akan double gitu Pak. Untuk pakannya tadi loh Pak. Nah ini kan masih single Bapak sebelah sini. Nah ini kami berpikir setelah ini berhasil dikomersialisasi nanti yang ini sebelah sini juga ada Bapak. Sehingga nanti konsumen atau konsumen yang membeli alat ini bisa 2 kali jalan begitu Pak. Lebih kapasitasnya lebih besar gitu. Ya. Kalau dengan mitra sudah MOU PKS berapa lama Pak? Kalau dari mitra dari tahun lalu Bapak. Tahun 2022 ya. Iya, jadi saat alat ini sudah saya kembangkan itu
langsung saya ajak kerjasama maka untuk menyusun KDRK ini lebih siap lagi begitu Bapak. Sudah ada MOU dan PKS ya? Sudah, iya. Oke. Sudah Bapak. Monggo Pak Farhan kalau masih ada. Ya, mungkin ke Pak Sam lagi, Pak. Untuk rencana produksi massal ini kan di TKT 6 ya. Itu kemungkinan dalam berapa tahun ke depan atau target dari setelah program matching fund ini nanti outputnya di TKT berapa perkiraan, Pak? Baik, terima kasih Bapak. Untuk produk ini, kami melihat produk ini sudah cukup siap untuk dikembangkan lebih baik lagi Pak. Sehingga saya rasa dalam waktu 4 atau 6 bulan, kita bisa menyentuh di TKT 9 Pak. Sehingga kesiapan dari produk ini benar-benar siap untuk diterima oleh masyarakat dengan baik Pak. Sehingga tidak ada error lagi ketika sudah diterima oleh masyarakat luas Pak. Seperti itu. Baik, berarti ini nanti usulannya adalah untuk semacam uji coba produksi gitu ya? Betul Bapak, jadi kami lakukan pengembangan dari sisi material, kemudian pengujian-pengujian dari kekuatan produk dan keandalan dari produk ini, kemudian kami juga akan menargetkan TKT 9 bisa tercapai dalam waktu 4 bulan sampai 5 bulan Bapak. Ya tentunya ya tidak mudah ya, karena kan ini berkaitan dengan pengujian-pengujian ya, yang perlu ditekankan adalah mungkin nanti standar ujinya ya, tolong jangan menggunakan standar sendiri, mungkin harus menggunakan standar-standar yang mungkin yang sudah endorse lah gitu ya. Siap Bapak. Ya. Baik, terima kasih, sudah cukup dari saya. Waktunya sudah habis Pak Farhan. Terima kasih Mas Nuwun. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih, Pak Pak Alif, Samsudin, terima Pak kasih Pak Ferdi. Farhan atas Iya. arahannya Pak. Kami mohon Bapak pengusul dan mitra dipersilakan untuk meninggalkan live meeting Pak. Nggih, matur nuwun Pak Ali, Pak Farhan. Terima kasih Pak Alif, Pak Samsudin. Cek audio. Selamat siang Mas Boy Etnik Indonesia. Apa dengar suara saya? Jelas Pak, dari Samarinda jelas. Terima kasih. Kecil suaranya.